surga. Karena calon ahli neraka begini, ada calon ahli surga, pasti ada calon ahli neraka. Kalau calon ahli neraka itu saling berpaling muka, tidak mau melihat wajah temannya. Kalau kalian kan saling bercanda, itu insya Allah ahli surga semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, Nabi bersabda, majtama'ah, tidaklah berkumpul atau duduk bersama qaumun, siapa qaum, fi baitin, di rumah, min buyutillahi ta'ala, dari sekian banyak rumah-rumah Allah Ta'ala, yatluna, mereka membaca kitab Allahi, pada kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan saling mengingatkannya atau saling mempelajarinya, bainahum, di antara mereka, illa nazalat, kecuali pasti turun, illa nazalat, kecuali pasti turun, alaihim, atas mereka, as-sakinatuh, apa, ketenangan, wa ghashiyat-hum, dan menyelimuti mereka, ar-rahmatuh, apa, rahmat, wa hafathum, dan mengelilingi mereka atau mengelilingi mereka, membersamai, al-malaikatuh, siapa, para malaikat, wa dzakarahum, dan menyebut-nyebut mereka, Allahu, siapa Allah, fiman, di dalam makhluk, indahu, yang berada di sisinya. Tidaklah suatu kaum yang sama-sama membaca kitab Allah Al-Quran dan saling mempelajarinya, tadarus, kecuali karena berkumpul, karena ngumpul-ngumpul, akan mendatangkan ketenangan. Jadi barokahnya ngumpul-ngumpul itu, apalagi perkumpulan itu didasari kitab Allah. Ngumpul karena pengen tadarus,
maka kegiatan-kegiatan seperti itu akan mendatangkan ketenangan. Ada pengajian, ngumpul-ngumpul. Sebenarnya seperti seminar itu, yang sangat penting bukan hanya materi dari pemberian seorang pemateri, bukan hanya yang penting materinya, tapi ngumpul dengan saudara-saudara itu mendatangkan ketenangan. Semisal kita mengikuti seminar tentang apa saja, khususnya kalau di sini ngumpul-ngumpul tentang mempelajari Al-Quran, baca Al-Quran, yang lebih penting bukan hanya karena materi dari penyampaian orasi tersebut, tapi yang terpenting adalah ngumpulnya itu, bertemu dengan saudara-saudara jauh. Semisal mengikuti seminar kajian tentang Al-Quran di Jakarta, maka yang penting itu bukan hanya materi saja, tapi bertemu dengan saudara jauh, yang tidak kenal bisa kenal, yang sudah kenal bisa tambah akrab. Keakraban ini, tahabbu fillah, saling mencintai karena Allah, khususnya sesama muslim, itulah yang menambah pahala. Allah suka dengan hamba-hamba yang saling mengasihi, menyayangi dan mencintai. Ngumpul-ngumpul seperti ini sebenarnya di antara hal-hal yang terpenting itu adalah kebersamaan, duduk bersama, saling nyapa, saling berbicara, saling mendukung, saling bercanda. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ciri-ciri tanda kewalian itu adalah la yahzanun, tidak bersedih hati, bahagia. Sudah lupakan apa yang membuat kita sedih. Ingat nikmat Allah. Jangan anggap semua yang terjadi itu ujian. Coba kalau kita ingat-ingat nikmat Allah. Kita sudah beragama Islam. Agama Islam ini tiket masuk surga. Tuhan kita adalah Allah. Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah salah satu yang menyebabkan kita bahagia di akhirat, mendapatkan syafaat. Pasti masuk surga duluan sebelum nabi-nabi yang lain. Jadi nanti di akhirat, sebelum umat Nabi Muhammad itu masuk surga, yang lain ngantri dulu. Meskipun ibadah terus. Nabi Isa yang rajin ibadah, semua Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, itu belakangan dulu. Nabi Muhammad masuk dulu dan umat-umatnya. Jadi ketika kita belum masuk surga, yang lain belum boleh masuk duluan. Kita dulu sampai selesai. Bersyukur ya, kita menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan para nabi-nabi terdahulu pengen menjadi umat Nabi Muhammad. Hal ini perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Ini nikmat Nabi. Syarat masuk surga itu mudah. Yang penting mau ngumpul-ngumpul, tadarus, saling mengingatkan bacaan Al-Quran, saling simak. Ketika ada yang keliru saling tegur sapa. Itu sudah calon ahli surga. Karena calon ahli neraka begini, ada calon ahli surga, pasti ada calon ahli neraka. Kalau calon ahli neraka itu saling berpaling muka, tidak mau melihat wajah temannya. Kalau kalian kan saling bercanda, itu insya Allah ahli surga semua. Saling mendoakan ketika sholat malam agar diberikan ketenangan oleh Allah. Yang dengan ketenangan itu kita bisa beribadah dengan baik, mendekat kepada Allah, wusul kepada Allah.
ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ingat Nabi Muhammad pasti tenang. Kalau sudah ingat kepada Nabi Muhammad pasti bahagia. Karena kalau bermusuhan itu diingatkan oleh Nabi, la yahilluh lirajulin, tidak halal bagi seseorang di antara umatku ayyah juroh akhahu, tidak menyapa dengan saudaranya fauqah salasa layalin atau fauqah salasin, melebihi 3 hari. Awas, tidak boleh di antara kita yang tidak menyapa lebih dari 3 hari. Siapapun itu harus menyapa. La yahilluh lirajulin, umatku tidak boleh ayyah juruh akhahu fauqa salasi layalin atau fauqa salasin, tidak menyapa dengan saudaranya sesama muslim melebihi 3 hari. Yaltafiyani, saling noleh, saling tidak nyapa, tidak boleh. Fayuridu hada, kemudian saling tidak nyapa, saling tidak ingin melihat wajahnya, tidak boleh. Semisal sudah kadung seperti itu, maka siap bagaimana solusinya? Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Ketika ada 2 orang tidak saling menyapa, wa khairuhuma, yang paling baik di antara mereka alladzi yabda'u bisalam, yang mulai dahulu untuk mengawal salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Sapa. Jadi semisal ada 2 orang sesama muslim kok tidak menyapa, maka kita berlomba-lomba untuk nyapa duluan. Berat, tapi ini akan menurunkan nikmat, akan menurunkan mahabbah, saling mencintai sesama Semoga kita diberikan petunjuk untuk bisa seperti itu. Sebagaimana Muhajirin dan Ansor. Muhajirin dan Ansor, Muhajirin itu kan hijrah ke Madinah, Yathrib, kemudian disambut dengan sukaria oleh kaum Ansor. Bahkan kaum Ansor itu ketika mempunyai makanan, dirinya lapar, kok kaum kedatangan tamu Muhajirin diberikan dulu kepada Muhajirin, meskipun dirinya dalam keadaan lapar, meskipun dalam keadaan membutuhkan, mengedepankan saudara sesama muslim. Pokoknya muslim itu gak boleh bertengkar, ya. Pokoknya sesama muslim itu harus damai, tenang, saling mencintai, saling mengasihi, saling mendukung, saling mengingatkan ketika ada kekeliruan. Inilah yang dimaksud dengan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada yang hafal? Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Hafal? Itu ayat itu menjelaskan tentang kisah persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Dan di antara untuk menumbuhkan rasa persaudaraan, ketentraman dalam hidup adalah ngumpul-ngumpul mempelajari atau membaca Al-Qur'an, tadarus, ya. Jadi nanti malam habis sholat tarawih itu tadarus, saling mengingatkan. Yang benar itu sebenarnya bukan baca sendiri-sendiri, tapi ngumpul semua, ada yang baca satu, kemudian yang mengingatkan semua. Setelah selesai jangan lama-lama, ganti temannya baca, dengerin semua. Wa ghasyiyat humur rahmah, dan rahmat akan menyelimuti kita. Rahmat itu rasa kasih sayang, dan para malaikat akan turun. Seperti sekarang ini malaikat turun. Jadi di sekeliling kita itu ada para malaikat. Jadi tidak boleh membicarakan hal-hal yang kotor, tidak boleh ghibah ketika mengaji. Kenapa? Karena malaikat ikut ngaji. Dan Allah pun berbahagia. Wahai para malaikat, lihatlah sekarang di masjid Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim sedang mengaji hadis, mengaji ayat-ayat Allah, dibangga-banggakan oleh Allah.
Rawa meriwayatkanhu pada hadis Muslimun, siapa Muslim. Ya, nanti ketika sudah pulang sering-sering berkumpul dengan keluarga, khususnya keluarga dekat. Rawa meriwayatkanhu pada hadis Muslimun, siapa Imam Muslim, wa Abu Daud dan Imam Abu Daud, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, ala syartil Bukhari, atas syarat Bukhari, wa Muslim dan Imam Muslim. Wa an Muawiyah, dan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, anna nabiyah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharajah, beliau keluar ala halqatin, atas halqah. Yang benar itu bukan halaqah sebenarnya, halqah. Jadi Nabi Muhammad itu keluar menjumpai halqah min ashabihi, dari halqah sahabatnya, dari para sahabatnya. Faqalah, kemudian Nabi berkata, ma yujlisukum, ma adapun apa, yujlisukum, yang membuat kalian duduk. Kalian duduk di sini karena apa? Qalu, menjawab para sahabat menjawab, jelasna, saya duduk di sini, nadhkurullah, ingat kepada Allah. Duduk karena ingat kepada Allah. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk saling mengasihi, sering-sering ngumpul? Jadi tradisi ulama kita itu sangat baik. Ada kegiatan 1 abad ngumpul-ngumpul. Ada kegiatan reuni, ngumpul-ngumpul. Ngumpul-ngumpul itu sudah berpahala. Ditambah lagi ngumpul-ngumpul plus baca sholawat. Reuni baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Apalagi yang baca sholawat awab semisal. Yang mimpin sholawat yang enak-enak suaranya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sering-sering ngumpul. Tapi semisal ngumpul pas lagi proses belajar, biasanya terganggu. Semisal lagi hafalan, ngumpul-ngumpul, tambah gak hafal. Jadi ketika hafalan jangan sering ngumpul. Ketika tidak ada kegiatan pembelajaran, sering-sering ngumpul, bercerita-cerita, bercanda. Itu mendatangkan rahmat, mendatangkan ketenangan daripada sendiri terus suntuk. Semisal kalian kok jagongan terus, ngumpul-ngumpul terus, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ngumpul-ngumpul saring membaca Al-Qur'an. Kamu baca Al-Qur'an surah Al-Fatihah, kamu baca Al-Qur'an Al-Baqarah 1 sampai 5, kamu ayat 6 sampai ayat 10 gantian. Itu mendatangkan rahmat. Alhamdulillah. Qalu jalasna nadhkurullah ta'ala wa nahmaduhu, dan saya memuji Allah. Wa nahmaduhu, dan saya memuji Allah. Bersyukur ya. Kenapa harus bersyukur? 5, karena apa? Hadana, yang Allah memberi hidayah kami. Hadana, yang Allah memberi hidayah kami lil Islam, pada Islam. Mempunyai agama Islam itu sudah membahagiakan kita, sudah bersyukur. Mangkana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal iman dakhalal jannah. Orang yang masih ada iman sedikit pun dalam hatinya pasti masuk surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir katanya itu mengucapkan tauhid la ilaha illallah, masuk surga. Kita setiap hari ketika salat membaca tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan
Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu berapa kali kita membaca syahadat ketika sholat? Ketika membaca itu sudah tiket masuk surga. Jadi tiket masuk surga itu apa? La ilaha il. Khususnya di bulan Ramadan memperbanyak istighfar dan membaca tauhid la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu tiket sur. Apalagi di bulan Ramadan ditambah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li dzambal adim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim ya adim ila akhirih. Itu ngumpul-ngumpul sambil baca itu akan mendatangkan ketenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus di bulan Ramadan ditambah lagi Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Itu muqaddimah menjelang buka puasa. Jadi sebelum menikmati hidangan yang diberikan oleh Allah, kita ingat dulu kepada Allah, bersyukur kepada Allah, mendekat kepada Allah dan memohon agar Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Artinya begini itu. Allahumma ya Allah sallimna li Ramadan. Ya Allah jadikan kami ini untuk Ramadan. Wa sallim Ramadana lana, dan jadikan Ramadan untuk kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah ritual-ritual Ramadan dari kami. Itulah yang dimaksud dengan doa Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Hafal semua ya, insya Allah. Jadi khususnya setelah sholat sunnah kalian baca itu. Setelah sholat maktubah, nanti ketika di rumah baca itu. Sebelum buka puasa baca itu ya. Totalitas mendekat kepada Allah, mengharap syafaat Rasulullah dengan memperbanyak baca bacaan yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita memperbanyak membaca tahmid alhamdulillah kepada Allah. Kenapa? Lima hadana al-Islam, karena telah diberikan petunjuk untuk memeluk agama tidak ada agama lain. Inna dinah indallahil, inna dinah sesungguhnya agama, indallah yang benar menurut Allah, inna dinah indallah Islam. Wa manna, dan Allah memberikan karunia. Wa manna, dan Allah memberikan karunia alaina kepada kita bihi dengan Islam. Islam itu adalah nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah binikmatil iman wal Islam. Nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah adalah iman dan Islam. Sekaya apapun seseorang, sebesar apapun sedekah yang diberikan, tapi dianya tidak iman dan juga tidak Islam, maka sia-sia apa yang dilakukannya. Kenapa? Karena tidak mengakui Allah sebagai pencipta, tidak mengakui Allah sebagai yang Maha Esa. Semisal mengakui Allah sebagai zat yang Maha Esa, tapi Allah dianggap mempunyai istri dan anak. Allah tidak terima dianggap seperti itu. Masa Allah dikatakan ngumpul sama istri? Alhamdulillah kita diberikan tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Faqalah, kemudian Nabi bersabda,
Nabi ketika jalan-jalan bertemu dengan para sahabat sedang ngumpul-ngumpul belajar Al-Quran. Nabi berkata, "Atani, datang kepadaku. Atani, datang kepadaku. Jibriluh, siapa Jibril alaihi salam. Fa akhbaroni, kemudian Jibril memberi kabar. Fa akhbaroni, kemudian Jibril memberi kabar padaku. Fa akhbaroni, kemudian Jibril memberi kabar padaku, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, yubahi, membanggakan, bikum, karenamu atau karena kalian, al malaikatah, pada malaikat. Sekarang kita ini disampaikan oleh Allah kepada malaikat, wahai para malaikat, lihat itu para santri Alif Lam Mim sedang mengaji hadis-hadis, ilmu-ilmu Allah, saya bangga kepada mereka. Disebut-sebut oleh Allah kepada makhluknya yang ada di langit. Allah, semoga kita diberikan ketenangan hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, yang sumpek semoga diberikan ketenangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah. Rawa, meriwayatkanhu pada hadis At-Tirmidzi wa Nasa'i, siapa Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Wa qalah, dan berkata At-Tirmidzi, siapa Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih, hadis ini hasan dan sahih. Wal ahaditsu, adapun hadis-hadis lain, wal ahaditsu, adapun hadis-hadis lain, fi hada, tentang ini, kathiratun, ialah sangat banyak. Warawa, dan meriwayatkan Ad-Darimi, siapa Imam Ad-Darimi, bi isnadihi, dengan sanad hadis, an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata siapa Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, man istama'ah ila ayatin min kitabillah kanat lahu nuran. Man, barang siapa, istama'ah, yang dia mendengarkan. Man, barang siapa, istama'ah, yang dia mendengarkan, ila ayatin, pada satu ayat saja. Ini sigotnya pakai mufrad ya, tidak pakai jamak muannas salim, bukan ila ayatin, bukan, tapi ila ayatin mufrad. Barang siapa yang mendengarkan satu ayat saja, min kitabillah, dari Al-Quran, dari kitab Allah, kanat, maka ada apa ayat, lahu, baginya, nuron, ialah cahaya. Kita mendengarkan satu ayat saja di dunia, nanti di akhirat menjadi cahaya, khususnya di gelap-gelapnya kuburan. Nanti di kuburan kan gak ada lampu. Kita itu kalau dikubur nanti ketika sudah wafat, otomatis kan gak bawa lampu. Masa kita berwasiat, wahai para keluargaku, nanti saya kalau sudah mati, sudah ada di kuburan, bawakan lampu ya ke dalam kuburan, ikut dipendam. Enggak, yang membuat kita terang nanti di kuburan, di alam kubur, itu bukan apa-apa, tapi amal ibadah kita, khususnya ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau satu ayat semisal itu menjadi satu cahaya, kalau nyimak temannya, semisal ustadznya minta tolong, Awab tolong simakkan ya. Iya ustadz, yang disetorkan 5 halaman. Satu halaman minimal 15 ayat. 5 kali 5 25 ayat. Berarti nanti lampunya ada 25. Kalau semisal nyimak satu juz, 25 kali 10 kali 20 ya, 25 halaman. Satu halaman berapa?
minimal sudah 5 ayat, 15 ayat. Kali 20, 15 kali 20. Ayo yang ahli matematika berapa? Kalau 10 kali 20 itu sudah 200. Separuhnya berarti 300 lampu penerang nanti di alam kubur. Kalau nyimak setengah juz, kalau nyimak 1 juz, kalau nyimak 5 juz. Jadi manis tama'ah ila ayatin min kitabillah kanat lahu nuran. Barang siapa yang menyimak, mendengarkan 1 ayat saja kitab Allah, akan menjadi 1 cahaya nanti di alam kubur. Pengen terang apa gelap-gelapan di alam kubur? Iya kalau di pondok. Pengen gelap Ustaz, nanti pelajaran malamnya libur. Tapi kalau di alam kubur itu pengen bercahaya, sudah sendirian, sepi. Kalau kita kan 1 kamar ada 7 orang, sendirian, itu dihampir 2 tanah. Kalau tidak cahaya, bingung kan? Itu pun diuji PAH, penilaian akhir hidup. Kita kan sekarang PAT. Sekarang ujian apa sekarang? Kalau PAS kan penilaian akhir semester. Kalau penilaian tengah semester PTS. PAS ya. Pengen bilang PAS saja kok ribet banget. PAS, penilaian akhir. Kalau nanti ketika kita sampai pada PAH, penilaian akhir hidup, yang nguji itu bukan, yang nungguin itu bukan Ustadz Hamzah 9A, kalau 9B Ustadzah siapa? Yang nungguin bukan itu, tapi malaikat mungkar nakir yang nungguin. Kalau gelap, takut kita. Makanya perbanyak membaca Al-Quran. Kalau capek membaca Al-Quran, perbanyak mendengarkan orang-orang yang membaca Al-Quran, agar banyak cahaya. Ya Allah, semoga kita nanti ketika sudah wafat diberikan cahaya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang langsung membaca atau yang mendengarkan. Manistama'ah ila ayatin min kitabillah kanat lahu nuran. Barang siapa yang mendengarkan ayat Allah Al-Quran, maka akan menjadi cahaya. Nurus sama. Warawa dan meriwayatkan Ibnu Abi Daudah. Siapa Ibnu Abi Daud? Anna Abi Darda, bahwasanya Abi Darda radhiyallahu anhu, karena dia ialah ada dia yudarrisu, ialah deres Al-Qur'an, deres mempelajari bacaannya, pokok mempelajari tentang Al-Quran. Yudarrisu, ialah dia deres Al-Qur'anah pada Al-Quran. Ma'ana farin, beserta kelompok. Belajar Al-Quran berhalakoh-halakoh. Kita sudah mempraktekkan, semoga yang kita praktekkan itu diterima oleh Allah. Yaqra'una, kelompok itu membaca jami'an semuanya membaca. Kelompok ngumpul, yang satunya tidur, yang satunya baca, yang satunya ngobrol. Enggak, yaqra'una jami'an, semuanya membaca. Tapi daripada tidak ngumpul, tidur di kamar atau sembunyi-sembunyi, ya lebih baik ngumpul bareng-bareng. Ya, nanti ketika halakoh, semisal malas yang mau membaca, dengarkan temannya membaca. Kenapa tidak dibaca? Semisal ini khusus kalau bertemu dengan saya, ayo diambilkan pulpennya, punya temannya diambilkan. Naif, diambilkan Naif. Semisal kalian malas, sudah bacanya setengah juz, malas, tetap ngumpul di halakoh, mendengarkan bacaan teman, mendengarkan saja itu berpahala
Nggak usah lari ke kamar tidur-tiduran, kecuali memang ngantuk banget gak bisa ditahan. Waruwiyah dan diriwayatkan, fadlud dirasah, adapun keutamaan belajar Al-Quran. Fadlud dirasah, adapun keutamaan belajar Al-Quran, mujtami'inah, bersama-sama, an jama'atin, secara berjamaah, min afadalis salaf, ialah termasuk keutamaan ulama salaf, wal khalaf, dan ulama kontemporer, ulama khalaf, wa qudatil mutaqaddimin, dan para hakim ulama dahulu. Jadi ketika kita belajar Al-Quran bersama-sama, bareng-bareng, itu sama dengan pahalanya ulama salaf, ulama khalaf, dan orang-orang baik terdahulu. Itu sama pahalanya. Jadi nanti ketika selesai jamaah tarawih, kita tadarus dulu. Tidak boleh langsung ke kamar. Belajar Al-Quran secara berjamaah. Untuk menggapai fadlud dirasah. Untuk menggapai fadlud dirasah. Belajar yang paling utama. Apa belajar yang paling utama? Adalah belajar Al-Quran secara bersama-sama. Wa an Hasan bin Atiyah, dan dari Hasan bin Atiyah. Atiyah itu artinya pemberian. Atiyah. Ada yang namanya atiyah. Kalau ataya itu banyak pemberian artinya. Kalau ataya. Kalau ditambah ataya Kamilo. Kalau Kamilo apa? Kalau Milo minuman ya. Jadi kalau ataya Milo, berarti banyak diberi minuman Milo berarti. Wal Auza'i, dan Imam Auza'i, annahuma, bahwasanya Ataya dan Auza'i, ada yang namanya ataya di sini. Ataya pemberian. Annahuma, bahwasanya ataya itu bahasa Arabnya atoya. Jadi kalau pengen manggil Milo dengan bahasa Arab, panggil atoya. Jadi sudah menjadi bahasa Indonesia menjadi ataya. Atoya menjadi ataya. Qalah, berkata siapa Atiyah dan Auza'i, awwaluman, adapun orang pertama kali, ahdatsah, yang memulai ad-dirasatah, belajar Al-Quran secara bersama-sama, fi masjidih Damsyik, di masjid Dimishqah. Apa sekarang? Dimishqah itu kalau sekarang apa? Damaskus. Di masjid Damaskus. Siapa yang pertama kali belajar Al-Quran bersama-sama, tadarus secara bersama-sama? Yaitu Hisham bin Ali. Namanya Hisham bin Ismail. Halakohnya di mana? Di Masjid Pondok Pesantren Qala Alif Lamim. Bukan. Di Masjid Damaskus. Ya. Kalau pertama kali di sini, yang ketika masjid ini dibangun pertama kali, kita ya kelas 9 AB, apakah nutut masjid pertama kali ini dipakai? Enggak nutut ya? Yang nutut itu kelas 11. Pertama kali nutut, pertama kali di sini. Berarti awwaluman ahdatsah ad-dirasata fi Masjid Alif Lam Mim,
ya kelas 11, kelas 10 dan kelas 9. Untuk Masjid Damaskus yang pertama kali belajar Al-Quran bersama-sama itu namanya Hisam bin Ismail. Fi qadmatihi, di saat kedatangannya, di saat sowannya atau kedatangannya ala Abdul Malik, kepada sahabatnya Abdul Malik. Jadi Hisam bin Ismail ini pergi ke Damaskus. Ke Damaskus itu pergi ke sebuah masjid menjumpai temannya namanya Abdul Malik. Tujuannya apa? Dirosah Al-Quran. Jadi dulu ulama itu kalau silaturahim isinya itu dirosah Al-Quran, bukan main gadget. Saya pergi ke rumah teman saya main game. Itu pahala silaturahimnya dapat, tapi tidak mempunyai pahala dirosah Al-Quran. Wa ammama, adapun apa? Wa ammama, adapun apa ruyah yang meriwayatkan, rawa yang meriwayatkan Ibnu Abi Daud. Siapa Ibnu Abi Daud? Anid Dhahhak, dari Dhahhak. Dhahhak itu sahabat yang sering tertawa, kelakunya tertawa terus, sehingga diberi gelar Dhahhak, seseorang yang sering tertawa. Semisal Haidar sering tertawa terus, maka dipanggil Dhahhak, orang yang sering tertawa. Ada sahabat yang sering merenung, sedih terus, namanya Hazan, sering susah. Ada yang sering tidur, namanya Abdul Qafa, sering tidur. An-Dhahhak, dari Dhahhak, orang yang sering tertawa. Kalau tertawa itu bahasa Arabnya dohkun, Dhahhak. Kalau senyum tabassum. Senyum itu sedekah. Jadi kalau kalian ketemu dengan teman senyum terus, itu berarti rajin bersedekah. Sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika lakah sadaqatun. Ya, senyummu pada temanmu itu adalah sedekah. Jadi kalau bertatap muka dengan teman, jangan menampilkan wajah merengut. Itu namanya menambah dosa, tapi senyum menambah pahala. Tabassumuka fi wajhi akhika lakah sadaqatun. Senyummu pada temanmu adalah sedekah. Tapi kalau gak bisa senyum, lebih baik jalan menunduk aja. Kenapa? Kalau jalan tidak menunduk, kok tidak senyum, melihat wajahnya dalam keadaan wajah muring-muring, itu tambah sakit hati temannya. Benar apa tidak? Ketika kita melihat teman kita, kok melihat kita dengan wajah yang tidak enak, kita juga gak merasa enak. Makanya lebih baik kalau gak bisa tertawa, gak bisa senyum, jalannya menunduk. Bin Abdurrahman bin Arzab, annahu bahwasanya Dhahhak, annahu bahwasanya Dhahhak, angkaroh tidak suka Dhahhak, angkaroh tidak suka Dhahhak hadhihi dirasatah, pada belajar seperti ini. Wa qala, dan Dhahhak berkata, ma ra'aitu, saya tidak melihat, wala sami'tu, dan saya tidak mendengar, wa qad adraktu, dan saya sungguh menjumpai ashab Rasulillah, pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni maksudnya ma ra'aitu, saya tidak melihat, ahadan, seseorang, fa'alah, dia melakukan, fa'alaha, dia melakukannya. Imam Dhahhak, saya enggak melihat sahabat belajar seperti ini. Meskipun tidak melihat, akan tetapi ini adalah hal-hal yang
belajar bareng-bareng, ngumpul-ngumpul itu adalah kebaikan. Wa an Ibni Wahab, dan dari Ibnu Wahab, qalah berkata Ibnu Wahab, qultu saya berkata li Malikin pada Malik, ara'aitah apa pendapatmu, al qaumah semisal ada kaum, yajtami'una berkumpul-kumpul, fayaqra'una kemudian mereka membaca, jami'an semuanya, suratan wahidatan satu surah, hatta yakhtimu sampai mereka menghatamkannya, hatta yakhtimuha sampai mereka menghatamkannya. Lafadz yakhtimu ini nasab dibuang annunnya, asalnya yakhtimu nah, karena ada ambil nasab dibuang. Semisal yakumunah ketika ada an ayyakumu, yakhtimunah kalau ada hatta ambil nasab menjadi hatta yakhtimu, annunnya dibuang. Fa'angkaroh kemudian Malik ingkar, dzalika pada kumpulan itu, wa abahu dan dia mencelahnya, wa qala dan Malik berkata, laisa hakada tidaklah seperti ini, tasna'uh melakukan, an-nasuh siapa orang-orang terdahulu, innama kana hanya saja melakukan, titik 3 domir sya'n, yaqra'u ialah membaca, alal ar-rajulu siapa seseorang, alal akhari atas yang lain, yu'ridu menjelaskan siapa akhor atau rojul sama hu pada akhor. Jadi tadarus itu begini, ini yang ideal ya, mungkin nanti bulan puasa mendatang sistemnya seperti ini, ngumpul halaqah, ada yang baca satu, yang lain mendengarkan, kemudian ganti yang satu baca, yang lain mendengar. Setelah baca semua itu kan kalau 2 halaman berputar-putar terus bisa sampai 1,5 juz juga. Itu kalau ada yang salah bisa ditegur oleh yang tidak baca. Nanti ketika sudah 1,5 juz barulah selesai. Bacaannya lebih benar karena saling mendengar. Yang tidak baca pun akan mendapatkan pahala karena mendengar yang membaca. Semoga nanti bulan puasa Ramadan mendatang bisa menerapkan seperti ini. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala nabi Muhammad.